Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial ya. Jadi interaksi sosial ini adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama ya. Jadi itu. Interaksi sosial itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia ya. Dari setiap hari antum berinteraksi dengan manusia lainnya seperti menyapa teman, kemudian meminta izin kepada orang tua dan sebagainya. Dan tidak kita sadari bahwa dengan adanya interaksi tersebut sehingga membuat suatu kebiasaan ya di dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat itu terbentuklah lembaga sosial ya. Jadi itu. Tahukah antum mengapa seorang berinteraksi dengan orang lain? Jadi apa tujuan orang berinteraksi dengan orang lain? Jadi tidak lain tidak bukan karena untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi kita sadari ataupun tidak kita sadari bahwa kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri ya. Contohnya bayi yang baru lahir tidak mungkin akan bisa memenuhi kebutuhannya. Tentu ada orang lain yang akan membantunya. Jadi itu ya, interaksi sosial. Jadi dengan adanya interaksi sosial tersebut sehingga terbentuklah pemenuhan kebutuhan manusia dan membentuk lembaga sosial. Jadi adanya kebutuhan manusia mengharuskan timbulnya interaksi sosial yang kemudian mendorong terbentuknya lembaga sosial ya. Jadi itu. Apa contohnya? Contoh pembentukan lembaga sosial ya. Yang pertama itu ada lembaga keluarga ya. Lembaga keluarga itu terjadi karena adanya interaksi sosial antara misalnya istri dan suami ya, sehingga melahirkan suatu lembaga keluarga namanya ya, melahirkan anak, kemudian terbentuklah lembaga keluarga. Kemudian yang kedua contohnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini terbentuk karena adanya kebutuhan ya, kebutuhan seorang individu yang ingin membutuhkan pendidikan, sehingga orang tua individu tersebut memasukkan anak tersebut di lembaga pendidikan seperti sekolah, kemudian perguruan tinggi dan sebagainya. Itu adalah lembaga pendidikan ya. Jadi dengan adanya kebutuhan pendidikan, maka terbentuklah lembaga pendidikan ya, untuk memenuhi kebutuhan ilmu yang dibutuhkan oleh individu. Kemudian yang ketiga ada lembaga ekonomi ya. Lembaga ekonomi ini terbentuk karena adanya kebutuhan ekonomi seperti kebutuhan pokok makanan dan lain sebagainya, sehingga terbentuk lembaga ekonomi ya. Ya, jadi itu. Kemudian yang keempat itu adalah lembaga agama. Di lembaga agama itu terbentuk karena adanya kebutuhan seorang individu ataupun masyarakat akan ilmu santapan rohani ya. Jadi kita membutuhkan ketenangan dan kebutuhan ilmu agama, sehingga terbentuklah lembaga agama ya. Jadi itu, seperti contohnya ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya, itu adalah lembaga agama namanya. Bahkan merujuk kepada Kementerian Agama. Mungkin antum bisa memahaminya tentang bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi intinya lembaga sosial terbentuk karena adanya interaksi ya, interaksi sosial yang berulang-ulang di masyarakat sehingga terbentuklah lembaga sosial. Semoga antum bisa memahaminya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.